Indonesia membatasi ekspor nikel, industri baja dan otomotif Tiongkok akan menanggung beban. Pemerintah Indonesia pada Rabu mengatakan sedang mempelajari pajak progresif atas ekspor nikel, pig iron, dan ferronikel yang mana dapat segera diterapkan pada tahun ini. Pasalnya akan memberikan industri baja dan kendaraan listrik Tiongkok berada di bawah tekanan besar. Indonesia memainkan peran kunci di pasar global sebagai pemasok bahan curah, tetapi janji Presiden Joko Widodo menjadikan Indonesia sebagai pusat manufaktur utama untuk transportasi listrik pada akhirnya akan menghentikan ekspor semua bahan mentah. Pada September tahun lalu, pemerintah Indonesia mengisyaratkan tentang pembatasan nikel akan segera terjadi. Langkah yang dilakukan akan menghentikan pengiriman bauksit dan tembaga dengan tujuan akhir memproduksi semua komponen kendaraan listrik termasuk baterai litium di dalam negeri. Industri pengelolaan di Indonesia didominasi oleh produk dengan kandungan nikel rendah seperti nikel pig iron atau ferronikel. Pada tahun 2020, Indonesia menghentikan ekspor biji nikel yang belum diproses untuk mendukung ambisi rantai pasokan nihilir. Indonesia sangat ingin mengembangkan rantai pasokan nikel yang lengkap mulai dari mengekstraksi biji dari cadangan nikelnya yang kaya hingga memproduksi baterai dan merakit kendaraan listrik di dalam negeri. Rencana Indonesia bisa menjadi pukulan fatal bagi Tiongkok. Industri Tiongkok sangat bergantung pada pasokan ferronikel Indonesia. Ferronikel adalah produk setengah jadi yang digunakan untuk membuat baja tahan karat. Sekitar 84% impor ferronikel Tiongkok berasal dari Indonesia, sisanya dari Jepang, Kolombia, Myanmar, dan Kaledonia Baru. Sementara rincian seperti waktu yang tepat dan tarif pajak masih belum pasti, pabrik Tiongkok harus menerima kenyataan. Biaya tinggi karena ketergantungan mereka pada Indonesia, kata Celia Wang, seorang analis di konsultan Millsteel Global. Harga nikel yang lebih tinggi juga merugikan produsen baterai yang sudah sangat tertekan oleh tingginya biaya bahan baku. Di tengah dorongan global untuk mengurangi perubahan iklim, logam baterai telah memasuki ledakan yang belum pernah terjadi sebelumnya, dengan lonjakan harga litium ke tingkat rekor dan kobalt 2 kali lipat pada tahun lalu. Rally yang berkelanjutan dapat mendorong kenaikan biaya baterai untuk pertama kalinya setidaknya sejak tahun 2010, merugikan produsen mobil dan berpotensi mendorong konsumen menjauh dari membeli kendaraan listrik, menurut Bloomberg NEF. Lin Zhang, analis Shanghai Metals Market, mengatakan fokus domestik Indonesia dapat memacu lebih banyak investasi luar negeri di industri hilirnya. Indonesia telah berhasil menarik beberapa investasi besar dengan Hyundai Motor Group Korea Selatan dan LG Energy Solution membangun pabrik baterai kendaraan listrik senilai 1,1 miliar dolar di Indonesia yang diharapkan akan dibuka pada Mei tahun ini untuk mulai berproduksi. Presiden Joko Widodo kembali menjelaskan alasannya yang kerap begitu ngotot untuk menyetop ekspor nikel, kendati mendapatkan penolakan keras dari sejumlah negara. Berbicara dalam Disnatalis Universitas Parahyangan, Bandung, Jawa Barat, Jokowi menyebut keputusan untuk menyetop ekspor nikel tak lepas dari upaya pemerintah untuk meningkatkan nilai tambah bagi perekonomian nasional. Saya berikan contoh nikel. 7 tahun lalu saat kita ekspor hanya raw material itu hanya menghasilkan kira-kira hanya 1 miliar US dollar, berarti 14 hingga 15 triliun rupiah, kata Jokowi. Senin, 17 Januari 2022. Jokowi mengaku telah mengkalkulasi di balik keputusannya menyetop ekspor nikel. Berdasarkan hitungannya, apabila produk tersebut diekspor dalam bentuk barang jadi atau setengah jadi, Indonesia bisa mendapatkan keuntungan hingga 20,8 miliar US dollar per tahun, atau 300 triliun rupiah. Dari 15 triliun rupiah melompat menjadi 300 triliun rupiah dan membuka lapangan kerja yang sangat banyak sekali, tegas Jokowi. Jokowi mengakui kebijakan tersebut telah membuat sejumlah negara geram, bahkan menggugat Indonesia ke Organisasi Perdagangan Dunia WTO. Namun Jokowi menegaskan bahwa Indonesia memiliki argumentasi terkait hal itu. Nggak tahun menang atau kalah. Ini masih dalam proses WTO. Kita harapkan menang, tapi yang jelas nggak akan kita hentikan meskipun dibawa ke WTO, tegasnya. Jokowi kembali menekankan bahwa kebijakan menyetop ekspor barang mentah tidak akan berhenti sampai di sini. Pada tahun depan, pemerintah berencana untuk menghentikan ekspor bauksit. Bahan mentah bauksit tahun depan stop. Tahun depan lagi stop yang namanya ekspor bahan mentah tembaga. Kita ingin nilai tambah itu ada di tanah air. Sehingga selain memberikan penerimaan negara yang semakin besar berupa pajak royalti PNBP, juga membuka lapangan pekerjaan yang sebesar-besarnya, tegasnya.
Indonesia juga disebut sebagai pengekspor karet terbesar kedua di dunia. Sejumlah pihak termasuk para pengamat juga mengakui kekayaan alam yang dimiliki oleh Indonesia. Baru-baru ini para pengamat dikejutkan dengan ekspor besi dan baja senilai sekitar 20 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar lebih dari 285 triliun rupiah. Nilai tersebut ditaksir sama dengan jumlah untuk minyak sawit. Kami optimistis tahun ini bisa tumbuh 5%. Kalau semuanya lancar, pertumbuhan ekonomi bisa lebih dari 5%, kata Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Panjaitan kepada The Straits Times pada Rabu. Sementara itu, berdasarkan laporan Prospek Ekonomi Global terbaru Bank Dunia yang dirilis pada hari Senin, Selasa memperkirakan bahwa pertumbuhan Indonesia diperkirakan akan pulih menjadi 5,2% pada tahun 2022. Hal itu didukung oleh permintaan domestik yang lebih kuat dan kenaikan harga komoditas. Bank Dunia juga mengatakan bahwa pertumbuhan diperkirakan akan mencapai 5,1% pada 2023 mendatang. Akan tetapi Bank Dunia juga menyoroti resikonya termasuk wabah baru COVID-19, pembatasan mobilitas dalam konteks kebangkitan pandemi, vaksinasi yang tidak lengkap, dan pengujian yang tidak memadai. Kemudian, kemunculan Omikron juga disebut sebagai risiko keuangan sehubungan dengan meningkatnya utang. Ekonomi Bank Investasi Mandiri Sekuritas Leo Putra Rinaldi dan Immanuel Reynaldo dalam catatan 9 Januari kepada investor mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia akan mencapai tingkat pra-pandemi pada 2022. Selanjutnya, mereka juga memperkirakan akan ada pertumbuhan ke 5,2%. Perangkat akan bergeser dari pertumbuhan yang dipimpin oleh publik ke pertumbuhan yang dipimpin oleh swasta, dengan konsumsi sebagai salah satu pendorongnya, kata kedua ekonom tersebut. Penghasilan menengah ke atas dan penghasilan komoditas akan mendominasi kegiatan konsumsi di paruh kedua. Sementara konsumsi oleh kelompok berpenghasilan rendah akan tertinggal karena pemulihan pasar tenaga kerja yang tidak merata, katanya.